Selamat meninggalnya sebentar buat pertanyaannya. Oke, makasih. Saya mau tanya sama kakak tentang sedikit tentang pengetahuan kakak tentang Pancasila ya. Oke kak, sebagai warga Indonesia, kakak tahu nggak sih dasar negara Indonesia itu apa? Dasar negara Indonesia itu Pancasila. Oke, siapa yang memutuskan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila itu dicetuskan atau dibuat oleh Presiden pertama Pancasila kan ada Pancasila ya. Pancasila yang kedua itu apa sih? Pancasila. Bagaimana contoh pengamalan Pancasila kedua dalam kehidupan sendiri? untuk mengamalkan sebuah Pancasila itu kita itu bisa melakukan warga di negara sendiri seperti menghormati Islam, terus tidak membeda-bedakan umat yang lain. Juga kita bisa saling tolong-menolong dan Pertanyaan lagi ya kak, apa sih pengalaman pribadi yang sudah kakak lakukan buat mengamalkan dari Pancasila itu sendiri? cara menurut saya untuk mengamalkan Pancasila, untuk saya sendiri biasanya saya berusaha untuk menghormati teman-teman saya ada di kelas, terus saat ada sesuatu presentasi ataupun memberikan pertanyaan dan jawaban juga baik terhadap teman-teman juga aktif dalam proses. Jadi dari kesimpulan pernyataan tadi, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno-Hatta atau Presiden pertama negara Indonesia. Kemudian Pancasila terdiri dari 5 sila. Pancasila menekankan nilai-nilai sosial, nilai keharmonisan, kesatuan, keadilan, dan saling tolong-menolong. Pengamalan dari Pancasila dapat memperkuat kesadaran sosial, membangun keharmonisasian masyarakat, dan memperkuat identitas sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Gimana sih orang-orang yang korupsi ada di Indonesia? Jadi hari ini aku mau mencari target nih untuk bertanya-tanya tentang hal itu. Jadi aku ikutin aku ya. Maaf ya, aku boleh nggak aku tanya-tanya sedikit? Ya, boleh semua. Punya kenal nggak namanya siapa? Nama saya Muhammad Fauzi. Jadi kira kan di Indonesia sendiri banyak nih ya kasus korupsi. Nah, katanya apa sih proyek korupsi ini? Ya, menurut saya korupsi adalah di mana suatu tindakan mengambil atau merampas bisa bagian yang bukan hak kita. Kira-kira nih korupsi itu terjadi itu karena apa sih? Kan di Indonesia sendiri itu banyak kasus korupsi. Untuk di Indonesia sendiri, menurut saya ya kasus korupsi itu kompleks sekali. Akibat atau penyebab dari kasus korupsi itu kompleks, tergantung pada individu dalam melaksanakan kasus korupsi. Sebagai masyarakat Indonesia ya, dalam mengatasi korupsi itu kita harus bagaimana? Untuk sebagai masyarakat Indonesia, untuk cara menanggulangi ini ada dari sumber dari yang saya ketahui dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwasanya korupsi yaitu sebenarnya korupsi itu bisa dihentikan dari setiap individu. Tapi kan kalau misalnya ini Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan nggak semuanya berani gitu ya kayak memberantas yang pejabat-pejabat yang tertinggi gitu. Itu tuh gimana sih? Yang saya sarankan ya
apa namanya dari pihak pemerintah, khususnya dari presiden maupun dari Komisi Yudisium atau Kehakiman Indonesia, supaya bisa membuat peraturan yang mana isi peraturan tersebut memang bisa membuat efek jerah terhadap para pelaku korupsi. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau dampaknya dari korupsi sendiri itu kan sangat besar ya, apalagi untuk bangsa Indonesia, terus juga untuk masyarakat yang kecil. Dan menurut kakaknya itu dampaknya paling besar itu apa dari korupsi itu? Dampak korupsi itu yang paling besar adalah terhentinya aspek pembangunan nasional. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Jadi, korupsi merupakan masalah serius yang menghambat perkembangan bangsa. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok menyebabkan kerugian, keterlambatan infrastruktur, dan